Selamat datang di video panduan membuat tugas 1 ya. Selain video untuk panduan membuat tugas 1, di sini dibagi menjadi 2, yaitu pertama Bapak akan menjelaskan cara membuat gamenya atau tugas satunya. Yang kedua Bapak akan jelaskan sedikit video yang harus kalian tampilkan ya, atau buat apa saja di dalamnya harus isi. Oke, bagi yang sudah selesai bisa langsung skip ke bagian akhir. Nanti Bapak kasih timestampnya, jadi kalian bisa langsung loncat ke sana. Untuk sekarang Bapak akan lihatkan dulu gimana sih game satunya, hasil akhirnya ya. Sebentar, hasil akhir dari game 1. Nah, ini Bapak akan putar ya, atau mainkan. Jadi intinya dia gamenya ada posisi menang, ada posisi kalah saat kapan. Kalahnya ada 2. Kalau kamu dimakan oleh hipo terbang ini, kamu akan mati. Kalau kamu dikena petir, kamu akan mati juga. Jika skormu sudah 20 poin, kamu akan menang ya. Oke. Jika game yang kalian buat di tugas 1 sudah memenuhi syarat itu, kalian sudah mendapat nilai 100 ya. Karena jika sampai sudokot 9 saja, kalian akan mendapat nilai sudokot 8 ya. Sudah mendapat nilai 85. Jika sudah selesai semua ini, sudokot 21, kalian akan dapat nilai 100. Oke. Bapak akan mulai dari yang paling basic ya. Jadi yang sudah paham silakan skip aja. Lihat langsung di deskripsi ada pseudocode-nya. Mungkin ada perubahan, kalian tinggal diganti saja. Oke. Yang Bapak ajarkan sebelumnya adalah pseudocode yang berbentuk seperti tulisan ini ya. Oke. Apa itu pseudocode, Pak? Pseudocode itu adalah langkah-langkah yang sudah Pseudocode ini adalah langkah-langkah yang sudah dituliskan ya. Contohnya ini. Ini adalah langkah-langkah untuk pseudocode 1 ini. Nah, dia sudah dituliskan di sini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan 4A ada, 4B selesai gitu ya. Terus langkah-langkah ini untuk apa? Kamu lihat di baris ketiga ini, yaitu kelelawar mengibaskan sayap, lalu memunculkan kelelawar pertama, dan atur ukuran kelelawar menjadi 75%. Berarti lebih kecil ya. Jadi, kenapa di sini buat algoritma? Karena algoritma itu adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan game ini atau pseudocode ini. Lebih tepatnya langkah-langkah untuk menyelesaikan pseudocode ini ya. Sebentar. Oke. Di baris pertama ini, kita masuk ke baris pertama ya. Di baris pertama ini ada namanya nomor pseudocode ya. Pseudocode 1. Pseudocode 1 ini nomornya apakah boleh bebas? Boleh ya. Ini boleh bebas. Kenapa diisi nomor? Karena agar kalian mempermudah merubahnya, mengeditnya, atau menambahkan sesuatu jika kalian ada masalah di dalam membuatnya, ataupun kalian bisa membantu teman kalian. Misalkan temannya tanya, kelawarnya kok nggak bisa ngibasin sayap? Coba cek di pseudocode 1. Kenapa cek di pseudocode 1? Karena algoritmanya ini, langkah-langkahnya ini untuk mengibaskan sayap ya, kelawar mengibaskan sayap. Ada di pseudocode 1. Oke. Di langkah 2 atau di baris 2
Di sini ada kelelawar, karakter kelelawar ya, program atau kode. Ini sangat penting di baris 2 ini, karena ini Bapak buat bertujuan untuk kalian tidak salah menuliskan programnya. Bapak akan langsung jelaskan di sini. Bisa dilihat di sini. Ini programnya dibuat di karakter kelelawar ya. Nah, ada banyak karakter di sini. Ada 4 ya. Kalau Bapak klik kelelawar, dia akan menampilkan pseudocode 1, pseudocode 2, pseudocode 5, dan lain di bawahnya ya. Ada pseudocode 8, 13, 14, oke. Kita lihat di pseudocode atau di karakter dragonfly atau capung, ada pseudocode 3, pseudocode 4, pseudocode 6. Jadi, setiap karakter ini memiliki tempat atau kanvas ya, di mana programnya bisa ditanam yang berbeda-beda atau kodenya bisa beda-beda. Di sini ada kelelawar mengibaskan sayap. Kita taruh di karakter kelelawar. Di sini ada capung mengibaskan sayap ya, pseudocode 3 ya. Kita taruh di capung ya. Jadi kalau kalian kebalik naruhnya, langkah-langkahnya nggak akan bekerja dengan baik. Intinya seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut di baris ketiga ini. Seperti biasa, algoritma itu adalah langkah-langkah. Sedangkan pseudocode ini adalah algoritma atau langkah-langkah yang sudah dituliskan. Jadi, yang Bapak blok ini namanya adalah pseudocode dari algoritma atau langkah-langkah kelelawar mengibaskan sayap, muncul kelelawar pertama, dan atur ukuran 75%. Jadi langkah-langkah ini Bapak tuliskan dalam pseudocode seperti ini. Nah, sekarang hal terpenting adalah apakah pseudocode-nya harus bentuknya seperti ini? Sebenarnya pseudocode itu lebih sederhana dari ini juga bisa, lebih detail dari ini juga bisa. Tidak ada aturan ketat dalam membuat pseudocode, dalam menuliskan algoritma atau pseudocode. Yang penting adalah urutannya jelas ya. Urutannya nggak boleh kebalik ini. Ini langkah satunya nggak boleh di bawah seperti itu. Karena ini sudah logis atau diperhitungkan. Nah, nanti di akhir sampai pseudocode 21 mungkin Bapak akan tampilkan pseudocode yang lain ya. Jadi kalian bisa melihat pseudocode itu dalam bentuk ini juga bisa sebenarnya. Dilihat pseudocode satunya. Mana ya lebih gampang kalian boleh. Sebenarnya yang pseudocode yang Bapak buat ini, sebenarnya ini ada panduan lebih yang mempermudah kalian membuat gamenya. Kalau ini kalian sebenarnya mudah juga, nanti Bapak akan ajarkan. Untuk pertama kita lihat di sini ya. Ada tampilan tampilkan. Kita mulai membuatnya. Tampilan tampilkan. Jadi pertama kita akan buat seperti ini ya. Tapi kita buat di atasnya. Sorry. Ini oke, ini ada salah sedikit. Kita pindahin aja nggak masalah. Salah posisi ya. Kalau salah posisi nggak bisa dia. Ini 3. Oke, di sini kalian bisa lihat ini sudah benar urutannya. Yang pertama adalah kejadian ketika bendera diklik. Kejadian ketika bendera klik. Untuk panduan ini, langkah 1 ini, dengan pseudocode yang Bapak rancang, kalian bisa klik kejadiannya ini dulu ya. Untuk mencari bendera, ketika bendera diklik, kalian harus carinya di kejadian. Di sini ada kejadian ya. Nah, ini dia kejadian, jelas. Kalau misalkan disuruh klik tampilan, klik suara, oke. Ketika bendera diklik, kita kecilin dulu. Ketika bendera diklik,
Oke, ini ya, karena ini ketika bendera diklik ya, ini ya, kejadian ketika bendera diklik. Oke, pindahin ke samping. Itu udah bisa pasti kalian ya. Selanjutnya ada tampilkan. Nah, tampilkan ini langkah 2-nya ada di tampilan ya. Kalian cari tampilan, klik tampilan. Ya, ini tampilan. Klik tampilan. Terus cari tampilkan. Ini ya, tampilkan. Sudah ketemu tampilkan, pindahkan ke sini. Nah, langkah 1, langkah 2 yang udah selesai ya. Bapak sarankan kamu tambahkan komentar dulu ya di sini. Arahkan mouse-nya ke bendera hijau ini atau yang paling ke langkah 1 ini ya. Ke langkah 1 ini klik kanan pada mouse, atau kalau pakai laptop klik 2 jari bisa. Kalau pakai HP klik tahan ya, klik tahan lama. Dia akan ada pilihan 3 ini, tambahkan komentar. Nah, komentar ini fungsinya untuk catatan ya, biar kalian buatnya gampang. Misalkan di sini Bapak buat pseudocode 1, yaitu langkah-langkah atau algoritmanya ini untuk kelelawar membebaskan sayap, memunculkan kelelawar pertama, dan atur ukuran ya. Atur ukuran 75%. Udah. Kita lanjut ke langkah 3. Kita selesaikan ini. Klik tampilan, atur ukuran 75%. Klik tampilan lagi. Cari yang ada persennya, atur ukuran. Ini kan ada 100. Kalian bisa diubah sini jadi 75. Setelah itu geser, atau kalian geser dulu, ubah 75 boleh. Nah, ini langkah 3 selesai. Langkah 4 ada kontrol pengulangan selamanya. Yang kita cari adalah pengulangan selamanya. Carinya di mana? Yaitu di kontrol ya. Di sini ada kontrol, ulangi 10 kali. Ini 10 kali. Ini selamanya ya. Kita cari yang selamanya. Pindahkan ke sini. Oke. Gambar ini adalah simbol pengulangan ya. Nah, lihat di sini. Ini kenapa Bapak buatkan menjorok ke dalam. Tujuannya agar kostum berikutnya ini ada di dalam, bukan di bawah. Di dalam pengulangan selamanya ya. Di dalam langkah 4. Di dalam langkah 4 ada 2 langkah ini ya. Jadi yang pertama cari tampilan kostum berikutnya. Yang kalian cari adalah kostum berikutnya, carinya di tampilan. Klik tampilan, kostum berikutnya. Nah, ini taruhnya di mana? Apakah di bawahnya? Nggak bisa ya, kamu lihat di pseudocode-nya tadi disuruh di dalamnya. Oke. Nah, di samping itu, kalau kalian paksakan taruh di bawah juga nggak bisa, karena nggak nempel dia ya, nggak ada bentuknya, nggak sama. Kalau kita taruh di sini kan nempel dia, atau legonya sesuai. Oke. Langkah 4A sudah selesai. Kita langsung ke 4B, yaitu kita cari tunggu 0,1 detik. Carinya di mana? Yaitu di kontrol ya. Kontrol, tunggu ini ya. Kamu bisa ubah dulu 0.1, atau kamu pindah dulu ke sini di bawah kostum. Kamu buat di sini 0.1. Nah, kalau kalian penasaran hasilnya, kalian bisa, ini kan posisi mati ya. Posisi mati, posisi hentikan ini nggak berjalan. Kalian bisa kecilkan ini ya. Bisa putar ya. Di sini Pak hilangkan dulu. Oke. Di sini pseudocode 1 yang kita buat tadi, kita bisa lihatkan di kelelawarnya ini. Kita coba klik bagian ini ya, bagian program ini.
arahan mouse-nya. Nah, ternyata dia bisa menampilkan, membuat ukurannya 75% dan mengibaskan sayap ya. Berarti kita sudah bisa membuat program, menerapkan program atau pseudocode-nya di dalam Scratch ya. Untuk pseudocode yang lainnya sama saja seperti itu langkahnya. Mungkin nanti ada catatan atau perbedaan sedikit, nanti Bapak akan lihatkan. Yang jelas kalau kalian mau ngetes program, kalian bisa coba satu aja. Oke. Sebenarnya ini singkat karena Bapak jelaskan jadi lama ya. Tidak apa-apa, Bapak akan jelaskan cuman beberapa aja, tidak semua ya. Oke, untuk video tugas satunya ini, panduan tugas satunya ini, Bapak sudah akan jelaskan pseudocode 1, cara membuatnya juga. Nah, ada beberapa catatan di pseudocode gini ya. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke catatan itu, Bapak kan di awal menjelaskan pseudocode-nya apakah dituliskan dengan cara ini aja. Bisa aja berbeda ya. Kamu lihat di sini. Bisa aja pseudocode-nya tidak ada kejadian ini ya. Bisa aja seperti ini, ketika bendera diklik, tampilkan. Bisa aja gini ya. Bisa aja gitu. Bisa aja seperti ini. Itu tergantung yang buatnya nanti. Oke, nggak bisa undo. Bisa aja seperti ini. Tapi yang paling penting adalah kalau seperti ini kan kalian gampang ya. Misalkan cari ini kejadian. Kejadian ketika bendera diklik. Ini misalkan ini ya. Kejadian ketika bendera diklik. Gimana sih cara pseudocode lainnya yang bisa kita terapin? Misalkan ini ya. Bapak juga bisa kasih gambar ini ya, gambar ini. Nah, kita lihat. Di sini. Kalau Bapak kasih gambar itu juga bisa jadi acuan untuk membuat programnya ya, pseudocode 1. Pseudocode 1. Nanti akan ada komentar di sini. Bapak akan buatkan nomor pseudocode 1 ini di gambar ya. Jadi kalian nggak perlu pakai ini juga, boleh, ada 2 cara nanti. Nah, terus bagaimana pseudocode itu kita tahu dibuatnya di mana? Karakter kelelawar ini kan bisa, udah jelas ya, ada karakter kelelawar. Kalau Bapak kirim ini, nanti misalkan fotonya ini ya, di ujung kanan foto, ujung kanan atas ya. Nah, di sini akan ada di mana program itu harus dibuat. Ini kan karakter kelelawar. Kalau pseudocode-nya karakter kelelawar, programnya ditanam di karakter kelelawar. Kalau ini ada pseudocode 1 seperti ini, dibuatnya di ini ya, kelelawar. Nah, lihat kelelawar. Jadi fotonya akan segini aja nanti. Gambar ini sama kelelawar ini pasti ada ya. Jadi untuk langkah 1, langkah baris 1, baris 2 sudah bisa dilihat. Untuk algoritmanya ini untuk apa, sama seperti baris 1 itu Bapak akan buatkan di komentar ya. Jadi langkah-langkah ini ya, programnya ini Bapak buatkan di sini. Ini sebenarnya langkah-langkah buat apa sih gitu. Jadi kalian bisa buatnya di sini juga. Bisa. Terus 1, 2, 3, langkah 1, langkah 2, langkah 3 ini kalian bisa urut dari sini ya. Ini langkah 1, langkah 2, tampilan, langkah 3, selamanya langkah 4. Dia berurutan juga. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Oke. Di dalam langkah 4 ada tampilan dan kontrol. Ada tampilan dan Pak besarkan. Ada tampilan dan kontrol tunggu 1 detik ya, 0,1. Nah, di dalam langkah 4 yaitu pengulangan selamanya ada tampilan kostum berikutnya benar sama tunggu 0,1 detik. Sama aja ya, sama ini ya. Jadi ini juga bisa dipakai. Terus bagaimana kita tahu, yang paling penting adalah
ketika kita cari kejadian kan, kejadian ketika bendera diklik, yaitu ketika bendera diklik kan tempatnya di kejadian. Bagaimana kita tahu di sini? Kamu bisa, Bapak kasih tahu di sini ya. Kamu bisa nyarinya di warna ya. Misalkan ini. Lihat di sini. Ini kan warnanya warna orange. Jadi ketika bendera diklik ini atau langkah pertama ini, kalian bisa cari di yang mana warnanya oranye di sini, oranye tua ya. Oranye muda ini, oranye muda. Di sini ya. Nah, ini oranye muda, yaitu kejadian. Nah, di sini ada bendera diklik. Selanjutnya di sini adalah warna ungu. Warna ungu tampilan langkah 2 ini adalah warna ungu. Yang mana warna ungu di sini? Yaitu tampilan. Oke. Sama ya, ini tampilan ya juga ya. Ini dengan tulisan, itu dengan warna. Bisa juga sudut code-nya berupa ini juga bisa. Ini adalah cara penulisan langkah-langkah. Boleh. Terus di nomor selanjutnya ada atur ukuran ke 75. Lihat warnanya. Warnanya adalah ungu juga. Kalian cari yang warna ungu yang mana? Yaitu tampilan, atur ukuran ke 75. Ya gampang ya. Nah, ini ada warna oranye ya. Tapi ini lebih tua. Oranye lebih tua. Nah, di sini ada kejadiannya warna oranye muda. Selamanya langkah keempat itu ada oranye tua. Oranye tua ini ada di kontrol ya. Nah, selamanya oranye tua. Kalau beda warnanya, coba lihat ketika bendera diklik ini sama selamanya itu beda ya. Selamanya lebih tua dia warnanya. Oke. Terus kostum berikutnya seperti biasa ya. Dari warnanya kita lihat ungu, klik tampilan ya. Yaitu kostum berikutnya. Oke. Terus tunggunya ini adalah warna yang sama dengan selamanya, berarti ada di oranye tua, yaitu kontrol ya. Oke. Tunggu ya, ini ya. Sangat gampang ya. Oke, selanjutnya nanti Bapak akan foto ini ya. Seperti janji Bapak, ada sudut code 1 sampai sudut code 21 ya. Ini sudut code 1, sudut code 2. Nah, Bapak akan bahas singkat aja. Nah, ini kan beda warna ya. Berarti ini di kejadian, bendera diklik itu selamanya dikontrol. Warnanya oranye tua. Terus warna ini warna apa sih? Warna biru ya. Warna biru ya. Yang mana sih warna biru? Ya, warna biru ada di gerakan. Nah, gerakan warna biru benar ya? Ada ya. Peluncur 1 detik ke posisi sembarang. Oke. Sudut code 5. Nah, di sudut code 5 ini yang kalian perlu perhatikan adalah mulai suara ini ya. Kita lihat mulai suara ini ada di mana? Di warna apa? Warna merah. Bukan merah ya. Warna pink ya. Warna pink ya, mendekati warna pink, tapi bukan pink. Intinya warna inilah. Ada itu warna yang sama, yaitu suara ya. Suara ini mulai suara. Nah, perhatikan di sini. Ini dia. Kalian masukkan aja ke bawahnya nanti. Tapi disuruh suaranya adalah bite ya. Atau suara gigitan kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kalian belum bisa memilih suara bite, kalian lihat di sini. Ada kan kode, kostum, suara. Lihat suaranya, apakah kalian sudah punya suara bite? Nah, ini kalau Bapak hapus suara bite-nya ya. Lihat di sini. Kita nggak akan bisa milih suara bite ya. Lihat, nggak ada suara bite di sini. Benar ya, nggak ada suara bite. Jadi kalian tugasnya adalah klik suara ini, tambahkan suara, cari bite ya. Nah, ini benar ya suaranya. Klik, tambahkan. Kita udah punya 2 suara ya. Di karakter kelelawar kita punya suara all-nya itu sama bite atau gigitan.
Setelah kita tambahkan suara, kita ambil ini lagi, mulai suara, kita klik. Nah, udah bisa ya, udah bisa suara byte. Kalian pindahkan ke sini. Sudoku 5 ini adalah mengirim siaran sudah dimakan. Nice. Yang paling penting itu adalah ini, mengirim siaran. Yang ini yang mana sih? Warnanya adalah oranye muda ya, oranye muda. Yang ini ya, siarkan ya. Ini siarkan. Nah, ini siarkan harus sama ya, sudah dimakan. Sudah dimakan ini akan berhubungan dengan Sudoku 6 nanti. Kalau belum ada sudah dimakan, kalian tahu harus apa? Yaitu buat pesan baru. Ketikkan sudah skor dimakan. Harus sama ya. Harus sama, sudah dimakan. Oke, baru oke ya. Baru oke. Karena Bapak sudah buat, nggak oke lagi. Tinggal klik sudah dimakan, pindah ke sini. Oke. Tuh catatannya. Nah, di Sudoku yang paling kalian harus perhatikan yaitu Sudoku 5, 6, 7 kan untuk memakan. Kita lihat di Sudoku 7-nya, di capung ya. Sudoku 7-nya kalian harus Sudoku 6 ya. Harus ini sama ya. Ketika aku menerima sudah dimakan, adanya di kejadian karena warnanya itu. Ketika aku menerima ini ya, terus kalian ubah menjadi sudah dimakan sesuai dengan nama di Sudoku 5 ya, siaran itu. Kalau nggak sesuai, kalian nggak akan bisa makan capung. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nggak bisa memakan capung, ada kesalahannya di Sudoku 5, 6, atau 7 ya. Jadi ini sudah dimakan. Sepertinya videonya sudah terlalu panjang, Bapak akan persingkat lagi. Ini sudah ngerti caranya buat. Ada di Sudoku 8-nya ya. Sudoku 8 kamu ada di skor ya, yaitu warna merah. Merah atau oranye ya. Oranye lebih tua ini ya. Oranye lebih tua dari kejadian, yaitu variabel ya. Variabel. Kalau ini kan merah banget blok saya. Nah, ini variabel. Oke, di sini kamu lihat ada atur ke nolnya ini dia ya. Nah, di sini biasanya kalau belum ada skor, kalian nggak akan bisa nemu skor di sini. Nggak akan nemu skor di sini ya. Kalian perlunya harus buat variabel baru untuk semua sprite, buat skor gitu. Skor atau pakai gini, bisa bahasa Inggris. Baru oke ya. Kalau sudah oke, akan ada skor di sini. Nah, untuk menampilkan skornya di sini ya, biar ada skor di sini ya, kalian bisa centang skornya. Lihat. Oke. Setelah itu, kalian akan bisa membuat langkah 2 di Sudoku 8 ini. Langkah 1 ini, langkah 2 ini, kalian bisa memilih skornya ya. Kalau belum membuat variabel skor, kalian belum bisa. Begitu juga dengan variabel hipo munculnya ini, kalian nanti butuh di Sudoku lainnya. Oke. Nah, ini Bapak jelaskan di Sudoku 8, yaitu ada kontrol jika ya, atau jika ini ya. Terus di sampingnya menyentuh dragonfly. Itu ada di klik yang mana? Warnanya biru ya. Biru muda, yaitu sensor menyentuh ya. Pointer mouse-nya ubah menjadi dragonfly. Gampang ya untuk Sudoku, untuk langkah ketiganya ini. Nah, ini lagi variabel, ubah variabel ya. Ini berarti skor. Nah, gitu ya. Ini ya sama. Oke. Ini ubah jadi 1. Oke. Yang lainnya yang perlu diperhatikan adalah di latarnya ya. Kamu lihat di sini, latarnya juga ada program yaitu Sudoku 10, 11 sama 9. Oke. Di latarnya ini kamu bisa tambahkan latar ya.
pilih latar, namanya wood ya. Latar ini ya, tinggal diklik aja, sudah bisa ya. Kamu bisa lihat di sini latarnya, terus latarnya akan berubah. Oke. Selanjutnya kalian buat sudut code-nya lanjutnya. Bapak akan foto semuanya dari sudut code 1 sampai sudut code 21 ya. Oke. Jika sampai sudut code 8 aja cuman ada skor sama udah bisa makan ya, makan capung. Bebas kalian mau buatnya sampai mana. Oke. Untuk videonya Bapak akan kasih tahu. Pertama, kalian sebutkan namanya dulu di dalam video, nama, nomor kelas, biar Bapak tahu kamu yang membuat videonya. Selanjutnya kalian seperti ini ya, mainkan gamenya sebentar. Apakah bisa? Oke. Apakah bisa kalah? Apakah bisa menang? Apakah skornya bertambah? Itu harus kelihatan. Terus kalian terakhir setelah nama, setelah mainkan, kalian lihatkan aja programnya sedikit yang kalian buat, apakah sudah ada komentar, sama kalian boleh jelaskan ya. Jelaskan ini bagian apa, ini bagian apa, dikit-dikit boleh. Nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Setelah itu kalian boleh rekamnya pakai HP, boleh rekamnya pakai screen recorder. Setelah itu kalian boleh uploadnya di Instagram atau TikTok atau YouTube ya. Nanti linknya silakan di copy, link uploadnya ya. Misalkan Bapak di sini video YouTube, misalkan YouTube kamu ya, YouTube. Nah, cara nge-share-nya itu misalkan itu YouTube kamu ya, beranda, misalkan scratch. Ini Bapak pakai video orang ya. Nah, mana video kamu, misalkan ini, tinggal klik di sini, bagikan ya, bagikan. Terus yang kamu lakukan adalah salin link ini ya, salin, lalu pastekan di Google Form yang Bapak suruh. Tugas 1 dan tugas 2-nya. Oke. Nanti Bapak video ini di deskripsinya tolong dilihat, ada timestamp-nya sama ada sudut code gambar ini ya. Gambar ini kalian bisa download nanti sudut code 1 sampai selesai. Oke. Videonya udah selesai ya. Semoga bisa membuat tugas 1-nya.